akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Satu Petrus pasal yang 3 ayat 21 sampai ayat 22. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Juga kami sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudaraku sekalian, kalau saudara membaca ayat 13 sebelumnya dan seterusnya, itu merupakan pengajaran tentang baptisan, dan banyak orang yang memperdebatkan soal baptisan. Apakah baptisan itu dipercik, ataukah baptisan itu diguyur, ataukah baptisan itu diselam atau ditenggelamkan, dan macam-macam. Tapi kalau saudara membaca ayat firman Tuhan ini sebelumnya, itu justru Petrus sendiri, murid dari Tuhan Yesus sendiri, mengajarkan bahwa dunia ini dibaptis oleh Allah melalui peristiwa Nuh. Jadi kalau melalui peristiwa Nuh, maka bumi ini pernah dibaptis oleh Allah dengan banjir. Nah, kalau seperti itu, maka perdebatan soal baptis itu dipercik, soal diguyur atau ditenggelamkan, itu menjadi gugur semuanya, karena kiasan baptisan dan dalam firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa dunia ini sudah dibaptis oleh Allah melalui peristiwa banjir Nuh itu. Nah, saudaraku sekalian, dan itu menurut firman Tuhan yang kita baca, itu merupakan baptisan itu kiasan bagi kita. Yang pertama dikatakan baptisan itu dilambangkan dengan air bah zaman Nuh, itu merupakan Allah mau memperbaiki keadaan dunia pada waktu itu. Oleh karena kejahatan manusia yang semakin hari semakin meningkat, dan Nuh diperintahkan Allah untuk mempersiapkan dirinya untuk membawa keselamatan bagi keluarganya, bahkan membawa keselamatan bagi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kenyataannya firman Tuhan itu tidak mau didengar oleh orang banyak pada waktu itu, dan hanya keluarganya, mantu sama anaknya, besannya saja tidak mau percaya. Dan kelihatan itu dikatakan bahwa inilah yang pertama kali yang dilakukan oleh Allah untuk membersihkan seluruh muka bumi itu dengan anugerah yang baru yang diberikan kepada manusia. Nah, saudaraku, baptisan ini merupakan lambang dunia yang sudah dibersihkan oleh Allah dengan kiasan, dan sudah digenapi ketika Allah kita mengutus anaknya yang tunggal itu mati di Bukit Golgota untuk dosa-dosa kita semua. Dan itu adalah penggenapan daripada baptisan yang dilakukan Allah melalui banjir Nuh itu. Dan ketika hal itu yang menjadi dasar bagi kita bersuka cita, oleh karena kita sebenarnya secara rohani itu kita memang sedang dipersiapkan oleh Allah supaya kita menjadi umat pilihan Allah yang tanpa cacat celah, yang kudus di hadapan Allah, yang murni di hadapan Allah, sehingga Yesus itulah yang mau membersihkan dosa-dosa kita di atas Bukit Golgota itu. Saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan baptisan itu merupakan permohonan hati nurani yang murni, yang itu yang dipersiapkan Allah. Mengapa hati nurani yang murni? Sebelum manusia jatuh dalam dosa, kehidupannya itu
cenderung untuk memuji memuliakan Allah, terus-menerus ingin berhubungan dengan Allah. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, hati nuraninya menjadi rusak, dan kecenderungannya itu, yaitu keinginan-keinginan jahat, keinginan-keinginan untuk berbuat yang tidak benar di hadapan Allah, keinginannya untuk jatuh dalam dosa itu terus-menerus sampai keturunan manusia, sampai dia mau menanggapi atau menolak anugerah yang Tuhan berikan. Kami bersyukur kepada saudara dan saya bahwa kita bisa mengerti hati nurani kita yang dahulu tidak mengerti siapakah kita, tapi hari ini kita mengerti bahwa kita memiliki hati nurani yang dimurnikan dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa menanggapi kasih Tuhan itu dengan baik. Kita bisa mengerti kasih Allah itu supaya kita bisa terus-menerus berhubungan dengan Allah tanpa henti-hentinya kita memuji memuliakan Allah. Kita bisa membuka hati dan pikiran kita, dan kita mulai cenderung untuk berbuat baik. Kita cenderung untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita cenderung untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itulah yang dimintakan oleh Petrus itu kepada kita, bahwa kita mau mohon kepada Tuhan supaya hati nurani kita itu dibersihkan, dan dibersihkan menurut apa firman Tuhan mengatakan. Itu hati nurani itu dibersihkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kalau tidak ada kebangkitan Yesus Kristus, maka kita masih ada di dalam kegelapan. Hati kita cenderung untuk berjauhan dengan Allah. Hati kita terus akan jauh dari Allah. Tetapi oleh karena Tuhan sudah menolong dan memberkati kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus itu, itulah yang membuktikan kita bahwa kita ini sekarang memiliki hati nurani seperti yang dikehendaki Allah. Kalau tanpa pengorbanan Yesus, hati nurani kita akan selalu gelap adanya. Tapi kami bersyukur bahwa dengan kebangkitan Yesus itu memulihkan hubungan kita dengan Allah. Yang sederhana aja, bukankah saudara setiap hari pasti ingin memuji memuliakan nama Tuhan? Saya percaya saudara punya WA group, itu pasti WA group berhubungan dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Justru aneh kalau kita adalah anak Tuhan, terus kemudian WA grupnya itu sangat berbeda. Saya punya WA group tidak banyak, tapi yang saya lihat di sana itu saya angkat jempol pada grup-grup itu, karena setiap hari itu sharingnya firman Tuhan, setiap hari itu merenungkan firman Tuhan, ada video-video tentang firman Tuhan, mendorong motivasi. Saya bilang, waduh, kalau seperti ini pendeta itu sebenarnya kalah. Dan kalau anak-anak Tuhan punya grup-grup rohani yang seperti itu, mau tidak mau itu kecenderungan hatinya itu untuk memuji dan memuliakan Allah itu ada. Karena WA-nya itu mantap, anak-anak Tuhan yang isinya renungan, motivasi yang benar, dan itu membantu kita supaya kita terus-menerus terhubung dengan Allah. Saudaraku sekalian, bahwa hanya melalui kebangkitan Kristus itulah hati nurani kita itu menjadi terbuka, sehingga kita bisa menerima kasih Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah kasih yang begitu nyata yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu saat, saudaraku, ada seorang anak kecil, dia bangga dengan bapaknya. Ketika bapaknya itu, karena setiap hari bapaknya itu pergi keluar rumah naik motor, dan dia memikirkan bapaknya, hebat ayahku ini, setiap hari dia naik motor. Untuk apa kerja sore dia pulang? Karena dia merasa kehebatan ayahnya mencari uang seperti itu. Akhirnya anak ini punya inisiatif, dia mengumpulkan uang jajannya itu. Uang jajan itu merasa sudah banyak. Saudara, kalau anak kecil kan tidak tahu nominalnya berapa, yang penting jumlahnya banyak, oh itu uang saya banyak.
Dan kemudian dia tabung dan kemudian dia bawa ke toko helm. Ketika di toko helm itu, anak itu kemudian pergi ke toko helm dan dipilihlah helm. Mulai yang ini ternyata dipilih yang helm yang luar biasa, warnanya menyala merah dan harganya mahal. Dia nggak mengerti, pokoknya yang penting helm ini cocok untuk bapaknya. Dia ambil itu helm dan kemudian datang kepada penjualnya itu, saya mau beli helm ini. Lalu penjualnya, dan kebetulan itu adalah pemilik warung itu, toko itu, dan kemudian mengatakan, mengapa kamu ingin beli helm ini, nak? Wah, bapakku tuh hebat, setiap hari dia cari uang pergi keluar, kemudian sore hari dia datang dengan semangatnya dia memberikan kue kepada saya dan saya senang sekali. Tapi masalahnya bapakku nggak punya helm, dia bilang gitu. Saya mau beli helm ini untuk bapakku. Lalu orang itu dia terdiam. Sekarang kamu punya uang berapa? Aku punya uang banyak. Dia keluarkan uang itu dan uangnya lecek-lecek semua. Karena anak itu kan nggak tahu ngurus uang, jumlah juga. Yang penting banyak, dia taruh di meja itu. Dan pemilik itu tidak menghitung. Dan wah, terima kasih ya nak, kamu sudah membeli helm ini. Dan kemudian dia ambil uang yang banyak di meja itu, yang tidak seberapa sebenarnya jumlahnya, dia masukkan di laci itu. Tapi karyawannya menegur, bos, itu helmnya $3.000 bos. Saudara-saudara bilang, terus kenapa? Itu sudah seimbang dengan ini bos. Oh, tidak jadi masalah. Anak ini sudah membeli dengan dirinya sendiri untuk orang tuanya. Kerja bungkus, lalu dia terpaksa membungkus itu. Harga helm seperti itu kan helm yang mewah dan mungkin anti peluru. Dia kasihkan kepada anak itu, dan anak itu pergi. Kemudian bapaknya mau pulang, mau berangkat itu, Pak, ini helm. Loh, kamu dari mana uang bisa helm segini? Dibeli di mana? Akhirnya tanya-tanya begitu, dia mau kembali kepada pemilik toko itu. Saya mengembalikan helm ini. Bagaimana mungkin anakku bisa membeli helm ini? Dan helm ini terlalu mahal untuk kami. Menabung berapa tahun pun baru dapatkan helm ini. Ini saya kembalikan. Kami merasa tidak layak untuk menerima helm ini. Tapi pemilik itu dia mengatakan, Bapak, anak ini sudah memberi dengan semua totalitas kehidupannya, diserahkan untuk membeli helm ini. Jadi helm ini pakailah dan hargailah pemberian dari anakmu itu. Saudaraku, ketika hal seperti itu, orang tua itu dengan meneteskan air mata, dia bersyukur memiliki anak yang kecil, tapi hatinya itu terbuka untuk kasih Allah. Ya, terima kasih kepada pemiliknya itu yang pergi dengan sukacita. Saudaraku sekalian, pengorbanan anak ini tidak seberapa, tetapi dia diperhatikan oleh Tuhan oleh karena totalitas hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, adalah sungguh waktu yang baik untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Yesus itu sudah menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Bahwa baptisan juga merupakan pertanda bahwa Kristus itu sudah mengalahkan segala sesuatu. Di ayat yang ke-22 tadi disebutkan bahwa kenaikan Yesus ke surga ini merupakan bukti bahwa Yesus itu sudah menaklukkan semua kuasa yang ada di dunia ini, baik itu kuasa kegelapan maupun kuasa yang nyata. Dia sebutkan di sana kuasa malaikat itu ditaklukkan, kuasa-kuasa yang ada di dunia ini ditaklukkan, dan tidak ada satupun sampai hari ini
yang mengkomplain. Para penguasa-penguasa itu dia mengatakan Yesus itu apa? Tapi ada orang yang sedang berteriak-teriak di luar sana yang menjelek-jelekkan orang Kristen, yang menjelek-jelekkan Yesus Kristus, yang menjelekkan firman Tuhan. Tapi kita meyakini betul bahwa firman Tuhan ini, bahwa Yesus itu sudah menaklukkan semua kuasa yang ada di dunia ini, bahkan ada di surga. Sehingga ketika dia kembali ke surga itu dengan penuh kemenangan itu, bahkan kemenangan itu pun diberikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Suatu saat nanti, kalau Tuhan datang di awan-awan itu, maka saudara yang masih hidup ini akan diubahkan tubuhnya untuk bersama-sama menyongsong Yesus di atas langit, di udara itu, bertemu dengan Dia. Apa yang mengatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, itu mau tidak mau harus berlutut di bawah kaki Yesus. Saudaraku sekalian, hari-hari ini banyak nubuatan-nubuatan anak-anak Tuhan yang mendadak di berbagai tempat itu didatangi oleh Tuhan Yesus untuk memberitahukan kepada anak-anak Tuhan bahwa hari ini merupakan hari persiapan Yesus itu akan segera datang. Dan ketika segera datang itu, persoalannya tidak perlu diukur dengan ukuran tahun berapa, tapi yang penting adalah saudara dan saya siap pada waktunya. Tidak persoalan 10 tahun mendatang, tidak persoalan 100 tahun mendatang, karena Tuhan mengatakan itu adalah kepastian bahwa Tuhan itu datang. Yang perlu adalah kita mempersiapkan diri kita dengan hati nurani yang murni itu. Kita mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan hari itu merupakan hari kebahagiaan kita. Dengan penderitaan yang ada di dunia ini, kita dibalas oleh Tuhan dengan sukacita. Upamu besar di surga, dan itu memang janji Tuhan, dan Tuhan itu pasti memberkati saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini menghibur kita, meneguhkan kita bahwa baptisan itu memang membuka hati nurani kita, supaya kita tulus untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan tulus membuka hati kita supaya kita memiliki kecenderungan untuk memuji, memuliakan Tuhan tanpa henti-hentinya dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan.